Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri seseorang. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi, diharapkan seseorang tersebut memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan seseorang tersebut dari praktik-praktik korupsi. Nilai-nilai anti korupsi terdiri dari 9 nilai, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Apa saja contoh-contoh dari nilai anti korupsi tersebut? Mari kita simak penjelasan dari teman kita. Salah satu aspek inti dalam nilai-nilai anti korupsi adalah disiplin. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin berarti patuh pada aturan. Disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan semua orang yang membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kedisiplinan mampu mengarahkan seseorang agar dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Contoh kedisiplinan yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari adalah patuh dalam berkendara di jalan. Nilai anti korupsi selanjutnya adalah jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui, mengatakan, dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, tidak berbohong, lurus hati, dan tidak melakukan kecurangan. Contoh dari perilaku jujur yaitu 1. Selalu berbuat dan berbicara sesuai dengan fakta atau konsisten. 2. Tidak melakukan perbuatan curang dan tidak berbohong. 3. Tidak mengakui hak milik orang lain sebagai miliknya. Berikut ini adalah contoh-contoh perilaku yang tidak jujur. Yang pertama adalah mencontek, yang artinya sama dengan berbohong dan tidak berbuat sesuai dengan fakta. Yang kedua adalah mencuri, yang berarti mengambil milik orang lain sebagai miliknya. Dan yang terakhir adalah contoh perilaku tidak jujur di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Gayus Tambunan yang melakukan perbuatan curang untuk kepentingan pribadi yaitu korupsi. Sikap selanjutnya adalah sikap tanggung jawab yang berarti kita bersikap secara sadar serta siap menanggung segala resiko yang diakibatkan oleh sikap maupun perbuatan kita. Contohnya adalah dengan membayar iuran warga serta melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita. Sebagai manusia, kita harusnya bersikap bertanggung jawab atas segala sesuatu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Salah satu sikap dalam nilai-nilai anti korupsi adalah adil. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak salah satu pihak, dan tidak memihak berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Contoh tokoh nasional yang bersikap adil adalah Bahrudin Lopa. Beliau merupakan seorang jaksa di sebuah kejaksaan di Sulawesi Selatan. Saat itu beliau mengusut sebuah kasus yang menyeret nama sahabatnya sendiri. Sahabatnya berkali-kali memohon supaya ia menghentikan kasus tersebut. Tetapi Bahrudin tetap mengusut kasus tersebut hingga selesai. Ini merupakan sikap adil, di mana beliau tidak membeda-bedakan meskipun itu kasus milik sahabatnya sendiri, beliau tetap mempertahankan sikapnya untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah berani. Berani pasti dimiliki oleh setiap orang. Lalu apa itu berani? Berani ialah suatu sifat di mana seseorang memiliki hati yang mantap dan memiliki rasa percaya diri yang besar untuk menghadapi segala hambatan, rintangan tanpa ada rasa takut. Contoh sifat berani dalam menghadapi korupsi ialah kita sebagai pegawai baru nantinya di lingkungan pekerjaan kita nanti itu kita mampu melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan kita sebagai pribadi yang selalu mementingkan sifat anti korupsi tersebut,
kita wajib selalu untuk berbenah diri. Nilai-nilai anti korupsi selanjutnya yaitu kepedulian. Menurut KBBI, kepedulian berarti mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nah, sebagai mahasiswa nih, sebaiknya kita sudah menerapkan sikap kepedulian, terutama di lingkungan kampus. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sikap kepedulian? Kita bisa saja dengan memantau sistem pembelajaran yang ada di kampus. Kemudian kita memantau sistem pengolahan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang ada di kampus, serta memperhatikan atau memantau infrastruktur yang ada di kampus sehingga pemakaiannya bisa menjadi lebih efektif. Selain itu juga, ketika kita di lingkungan masyarakat misalnya, kita bisa saja dengan memberikan bantuan apabila ada terjadi bencana ataupun meningkatkan lingkungan sekitar kita. Bisa saja lingkungan alam ataupun lingkungan sosial kita terhadap individu ataupun kelompok-kelompok lain. Nah, dengan sikap kepedulian itu, kita dapat menurunkan tingkat korupsi yang akan terjadi di lingkungan sekitar kita ataupun yang ada di lingkungan tempat kita bekerja dan sebagainya. Nilai anti korupsi selanjutnya ialah kerja keras. Apa itu kerja keras? Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan dimaknai dengan adanya ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan yang jelas, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, serta sikap pantang mundur. Orang yang memiliki jiwa kerja keras di dalam dirinya bisa dibedakan dengan orang yang tidak memilikinya, yakni individu yang memiliki etos kerja keras akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Ia akan mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya, serta ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat. Kerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai target yang kita inginkan. Akan tetapi, kerja keras akan menjadi tidak berguna jika tidak adanya sebuah pengetahuan. Apa sih penerapan nilai kerja keras pada kehidupan kita? Yang pertama yakni bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian kita tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sebuah tugas atau kewajiban yang kita punya. Kemudian kita tidak bergantung kepada orang lain dalam mengambil sebuah keputusan atau sebuah pekerjaan. Nilai anti korupsi yang selanjutnya adalah mandiri. Mandiri secara garis besar bisa diartikan sebagai berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa bergantung pada orang lain. Ciri-ciri orang yang mandiri adalah dia memiliki kemantapan pada diri sendiri dan juga optimis pada kemampuan yang dimiliki. Seseorang yang memiliki kemampuan mandiri tidak akan melakukan perbuatan korupsi karena dia yakin dan dia optimis bahwa dia bisa mencapai sesuatu, dia bisa menyelesaikan suatu masalah murni dengan kemampuannya sendiri tanpa perlu melakukan perbuatan curang seperti suap, nepotisme, dan lainnya. Nilai-nilai anti korupsi selanjutnya adalah kesederhanaan. Apa sih arti kesederhanaan itu sendiri? Sederhana adalah pola hidup yang wajar dan tidak berlebihan. Mengapa kesederhanaan dapat dikatakan sebagai nilai-nilai anti korupsi? Karena kesederhanaan dapat menjadi benteng apabila kita dihadapkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan material. Mengapa demikian? Karena kesederhanaan dapat meningkatkan rasa syukur dan cukup kepada rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak dapat diragukan lagi, banyak pejabat yang memiliki penghasilan ratusan sampai miliaran rupiah. Tapi mengapa mereka masih korupsi? Itu dikarenakan karena mereka tidak punya rasa syukur dan cukup terhadap apa yang mereka dapatkan sebagai abdi negara. Apa sih contoh kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita mempunyai suatu barang dan beberapa bulan kemudian ada keluaran terbaru, barang yang sama dengan model yang beda. Kita ingin membeli barang tersebut. Tidaklah bijak kalau kita membeli barang tersebut.
Kita gunakan dulu barang yang kita miliki sampai kegunaannya habis, lalu kita baru beli barang yang kita inginkan tersebut.